Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMPK Penabur Bintaro Jaya. Hari ini kita akan bersama-sama mengadakan ibadah hari ulang tahun ke-70 BPK Penabur. Tema ibadah hari ini adalah berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Tema ini tentu saja memberikan harapan dan motivasi kepada BPK Penabur untuk boleh semakin peduli dan berbagi kepada sesama. Ibadah hari ini akan dimulai. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi dipersilakan untuk bersaat teduh. Amin. Kita akan mengawali ibadah hari ini dengan bersama-sama membacakan panggilan beribadah. Panggilan beribadah hari ini akan dibacakan secara litani, yaitu berganti-gantian antara pemimpin liturgi dan umat. Sambutlah hari yang penuh dengan sukacita. Dengan sorak-sorai kita masyurkan nama Tuhan. Bersyukurlah atas 70 tahun perjalanan BPK Penabur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Allah sungguh hadir dalam perjalanan kita. Ia memberi kekuatan bagi kita. Untuk selama-lamanya, Allah tetaplah Allah yang Maha Kuasa. Hanya Dialah yang layak disembah. Hendaklah kita senantiasa setia kepada Allah yang setia. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita semakin yakin penuh untuk berani berubah, saling peduli, dan berbagi kepada semua orang. Amin. Terpujilah namanya kini dan selamanya. Kita akan bersama-sama menyambut panggilan beribadah tersebut dengan menyanyikan dari PKJ 14, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami, syukur atas anugerah yang Engkau limpahkan bagi BPK Penabur hingga saat ini. Kami bersatu hati memuliakan nama-Mu karena kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan. 7 dasawarsa adalah perjalanan yang panjang, banyak proses demi proses yang sudah terjadi. Teguhkan iman dan percaya kami agar kami senantiasa berjalan dalam terang kasih Allah saja. Berkatilah perayaan syukur kami ini, dan kiranya perayaan syukur ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan murid-murid terkasih, kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita dengan membacakan Mazmur 150. Mazmur ini akan kita bacakan secara berganti-gantian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian.
Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama merespon ucapan syukur tersebut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 392, ayatnya yang pertama dan kedua, Ku berbahagia. Anak-anak semua, saatnya kita akan mendengarkan firman hari ini. Pelayanan firman hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Yonatan dari GKI Serpong. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai dan memimpin kehidupan kami hingga hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami tetap dimampukan untuk melakukan aktivitas kami. Sekalipun kami menyadari bahwa saat ini ada banyak keterbatasan yang kami alami di masa pandemi ini. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi ini kami mendapatkan kesempatan untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami. Tuntun dan sertailah kami, anak-anak-Mu di tempat ini, agar kami dimampukan untuk memahami kehendak-Mu, melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus sendirilah yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami dan memberikan hikmat kepada kami, sehingga firman yang Tuhan beritakan kepada kami tidak berlalu begitu saja, melainkan sungguh menjadi berkat yang membuahkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami, bentuklah kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Lalu dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 43.
Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Matius 13 ayat 36 sampai 43, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam kehidupan kita.
Udah ganteng aja nih Mas Bro. Pagi-pagi gini mau kemana lo? Ya elah, ngapain tong lo masuk sini? Kan udah gue kasih tahu, hari ini gue dimintain tolong untuk melayani ibadah SMP Kristen Penabur Bintaro Jaya. Dalam rangka apa? Dalam rangka pengucapan syukur ulang tahun penabur yang ke-70. Wah, keren juga ya. 70 tahun itu berarti 7 dasawarsa ya. Udah tua banget dong penabur. Ya iyalah, waktu lo belum lahir juga penabur udah melayani masyarakat dalam bidang pendidikan. Mantap juga tuh penabur. Selamat ulang tahun ya penabur. Tetap jadi berkah nanti di tengah masyarakat. Udah sana mandi dulu. Jam segini belum mandi juga. Ngomong-ngomong, lo nanti mau khotbah apa? Nah, untuk anak-anak SMP. Sebenarnya gua agak susah ngomongnya. Temanya sih berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Tapi dikaitinnya dengan lalang dan gandum. Terus mesti digimana? Tong. Lo tuh ya udah sekolah lama sampai sarjana pula, tapi ya masih saja suka mikir yang rumit-rumit. Udah dibikin yang simple aja. Ini kan buat anak-anak SMP. Pokoknya buat mereka ngerti apa yang mesti mereka lakukan. Gak usah dengan teori-teori yang panjang-panjang. Gini ya, maksud lo tahu kan, lalang dan gandum itu adalah tanaman yang serupa tapi tak sama. Gini, lalang dan gandum itu kalau diperhatikan dengan sekilas memang memiliki banyak kemiripan. Bentuknya sama, model daunnya mirip, ukuran batangnya sama, tinggi pohonnya juga mirip, bunganya mirip. Pokoknya banyak deh kemiripan di antara mereka. Tapi bukan berarti keduanya sama persis. Yang membedakan itu adalah nanti saat mereka menghasilkan buah. Disitulah baru ketahuan mana lalang dan mana gandum. Wah, bener juga ya. Makanya dalam perumpamaan lalang dan gandum itu, sang tuan melarang hambanya untuk mencabut lalang itu. Iya, bayangin aja kalau dicabut sebelum musim panen tiba, bisa saja si hamba itu salah cabut. Dipikirnya itu lalang, ternyata gandum. Atau kalau seandainya si hamba itu bisa membedakan dan tahu persis mana lalang dan gandum, lo tahu kan kalau yang namanya tanaman itu ditanam dalam satu lahan yang sama, maka akarnya itu saling membelit. Nah, kalau lo cabut lalang, maka bisa jadi gandumnya ikut tercabut. Kan jadi rugi kalau begitu. Ya nggak, Tom? Iya ya, bener juga. Terus apa kaitannya dengan perumpamaan ini
dengan anak zaman sekarang. Nah, ini nih. Lo bilang aja sama mereka, "Hai anak-anak, kalian semua mau jadi lalang atau gandum? Kalau kalian mau jadi lalang, kalian siap-siap aja. Nanti setelah musim panen tiba, maka kalian semua akan dikumpulkan dan dibakar dalam api." Mau lo ngalamin yang kayak gitu? Nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, maka jadilah gandum. Mulai sekarang, berubahlah, berusahalah untuk menjadi gandum. Biar nanti ketika musim panen tiba, para penuai itu mendapati bahwa hidup lo berbuah yang baik. Jadi, lo gak ngalamin nasib yang sama dengan yang dialami oleh si lalang itu. Gitu, Tong. Emang? Lo tahu dari mana kalau lalang itu akan dibakar? Ya elah, Tong. Lo tadi kan udah baca di Matius 13 ayat 30. Apa di sana dikatakan? Biarkanlah keduanya tumbuh sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi nasib lalang akan berakhir di pembakaran. Bukan begitu, Tom? Encer juga ya otakmu tuh. Iya dong, Profesor Abdul Dalitul gitu loh. Terus nanti kalau anak-anak tanya gimana cara agar kita bisa menjadi gandum, gua harus bilang aja Tong sama anak-anak. Prinsipnya, hasilkan buah yang baik dalam hidup kalian. Menghasilkan buah yang baik itu berarti bagaimana kalian mengisi hidup kalian mulai dari hari ini. Seseorang yang menghasilkan buah yang baik itu adalah orang yang hidupnya jadi berkat buat orang lain. Dia peduli pada sesama yang membutuhkan. Dia berani menegakkan kebenaran di tengah ketidakbenaran. Dia mau untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Dia tidak egois, tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia sadar bahwa dia harus berbagi kehidupan dengan orang lain. Hidupnya tidak menyusahkan orang lain, tidak mengganggu orang lain, tetapi malah dia melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, sehingga orang lain merasakan berkat dari kehidupan orang itu. Itu yang namanya gandum. Bedanya dengan lalang, lalang itu tanaman pengganggu. Hidupnya selalu merepotkan orang lain. Mau menang sendiri karena dia egois dan suka untuk menyusahkan hidup orang lain. Dia tidak senang kalau orang lain itu merasa bahagia. Perilakunya selalu membuat orang lain tersakiti, dirugikan, sehingga orang merasa tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang seperti ini, selalu terganggu. Itulah lalang. Jadi,
Tinggal anak-anak mau pilih yang mana. Kalian mau tetap jadi lalang atau mau jadi gandum? Kalau mau jadi lalang, ya udah, hiduplah seenak kalian. Tapi kalau kalian mau jadi gandum, hiduplah jadi berkat. Wah, terima kasih sekali ya Dul. Saranmu Gimana? memang keren. Ya sudah, sekarang aku mau lanjutin rekaman lagi. Kamu mandi? Lah, Iya, ini masih memang belum direkam ya? dimatiin. Jadi ntar Ini masih direkam. gue gak perlu khotbah. Kan lo udah khotbah. Astaga. Bagian doa syafaat dan berkat aja ya. Makasih ya Del. Ampunilah dia Tuhan. Terima kasih Pendeta Yonatan untuk firman-Nya. Biarlah firman hari ini dapat memotivasi kita semua sebagai bagian dari BPK Penabur untuk boleh semakin peduli dan berbagi terhadap semua orang sehingga nama Tuhan boleh semakin dimuliakan oleh perkataan dan perbuatan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan menyanyikan NKB 212 bait yang pertama dan kedua, sungguh inginkah engkau lakukan. Anak-anak yang terkasih dan juga Bapak Ibu guru sekalian, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang sungguh baik, yang terus memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati mengucap syukur kepadamu oleh karena berkat dan anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam pelayanan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk terlibat di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah BPK Penabur. Kami bersyukur untuk 7 dasawarsa yang boleh kami lalui. Ini semua bukan oleh karena kekuatan kami, melainkan karena Tuhan sendirilah yang turut campur tangan, memampukan kami untuk dapat melayani, untuk dapat mengabdikan diri kami, untuk dapat menghasilkan anak-anak yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami tetap dapat bertahan di tengah berbagai tantangan persaingan yang ada. Kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau terus memakai kami selama 70 tahun ini. Dan biarlah perjalanan pelayanan kami dalam bidang pendidikan terus Tuhan berkati ke depan.
sehingga melalui BPK Penabur makin banyak anak-anak negeri ini yang tercerdaskan, yang terbangun kehidupannya, dipersiapkan untuk menyambut masa depan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap pengurus yayasan, berkati setiap pribadi lepas pribadi yang mengabdikan hidupnya untuk melayani, baik sebagai guru, baik sebagai karyawan. Biarlah semuanya Tuhan pakai, Tuhan beri kemampuan, Tuhan sertai dan pimpin, sehingga melalui apa yang mereka lakukan, sungguh anak-anak boleh semakin dimotivasi untuk membangun kehidupan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk anak-anak, siswa-siswi yang belajar di lingkup BPK Penabur. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan sertai dan pimpin mereka di dalam proses belajar yang mereka tempuh. Berikan prestasi yang baik, berikan kemampuan untuk berpikir secara logis, berikan kemampuan untuk belajar dengan tekun, sehingga di dalam proses yang mereka tempuh, sungguh mereka mengalami pertumbuhan, dan mereka bertumbuh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang memuliakan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang menghidupi diri mereka sebagai gandum-gandum yang Tuhan tanam di tengah-tengah berbagai ilalang yang ada. Biarlah Engkau tetap memberkati anak-anak ini Tuhan, menuntun mereka sehingga melalui sikap hidup mereka, mereka menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Beri keberanian kepada mereka untuk berubah, beri kemampuan kepada mereka untuk memiliki kepedulian, beri kemampuan kepada mereka untuk rela berbagi dengan sesamanya. Biarlah melalui kehidupan mereka banyak orang yang mengalami berkat di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa-Mu masa depan bangsa kami. Di tengah keragaman yang ada, biarlah kami dimampukan untuk hidup saling menerima, saling menghormati, dan berdampingan dengan baik. Dan kami juga berdoa serta menyerahkan setiap upaya bangsa kami dalam menghambat, menanggulangi penyebaran virus corona. Engkau turut campur tangan dalam setiap pihak yang terlibat, baik pemerintah, para medis, maupun masyarakat. Mampukan kami untuk bahu-membahu ya Tuhan, di dalam memerangi situasi ini, sehingga kami boleh melewatinya dengan baik, dan kelak kami boleh kembali beraktivitas tanpa keterbatasan seperti sekarang ini. Kami menyerahkan setiap langkah perjalanan bangsa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah dan pimpinlah, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang damai, yang mengalami kesejahteraan oleh karena penyertaan dan pimpinan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkannya di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai. Kita akan bersama-sama menutup ibadah hari ulang tahun BPK Penabur ke-70 dengan menyanyikan PKJ 185 ayatnya yang pertama dan kedua. Tuhan mengutus kita. Dengan senang, berilah kita
Marilah saling peduli dan saling berbagi. Sebab kami adalah rekan sekerja Allah. Marilah kita menjadi saluran berkat di tengah dunia. Sebab kami mau mempersaksikan Kristus di dalam kehidupan. Anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara roh dan hati kita, sekarang dan selama-lamanya. Sebab Tuhan ada di antara aku dan engkau, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai. Bapak, Ibu guru, dan murid-murid semua dipersilakan untuk bersaat teduh. Saat ini kita akan memasuki acara perayaan HUT BPK Penabur ke-70. Acara pertama adalah kata sambutan yang dibawakan oleh Kepala Sekolah SMPK Penabur Bintaro Jaya, yaitu Bapak Yunianto. Bapak Yunianto akan membacakan kata sambutan dari Yayasan BPK Penabur Jakarta, yaitu Bapak Adri Lasuardi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMPK Penabur Bintaro Jaya, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua yang mungkin ikut dalam kebaktian perayaan Hari Ulang Tahun ke-70 BPK Penabur Jakarta, dan yang saya kasihi seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh mengadakan kebaktian memperingati berdirinya BPK Penabur yang ke-70. Sungguh usia yang tidak muda lagi, bahkan dikatakan adalah usia yang sangat dewasa untuk BPK Penabur untuk mengembangkan pendidikannya. Pada saat ini, saya akan membacakan sambutan dari Ketua Umum BPK Penabur atas ulang tahun yang ke-70 BPK Penabur yang ada. Sambutan untuk sekolah di BPK Penabur Jakarta. Cibubur, 19 Juli 2020. Yang terkasih Bapak Ibu guru dan karyawan, yang saya banggakan para siswa BPK Penabur Jakarta. Salam sejahtera. Tahun 2020 ini adalah tahun yang istimewa. Pada tahun ini, negara yang kita cintai,
Indonesia berusia 75 tahun. Biasa disebut perayaan berlian. Tahun ini juga wabah COVID-19 melanda dunia, membuat banyak hal berubah, termasuk pembelajaran di sekolah. Sejak Maret 2020, sekolah-sekolah di lingkup BPK Penabur melakukan pembelajaran jarak jauh atau learning from home. Tahun ini, BPK Penabur merayakan 7 dasawarsa atau 70 tahun BPK Penabur diberi kesempatan dan anugerah oleh Tuhan melayani dunia pendidikan di Indonesia. BPK Penabur hadir di 15 kota. Ada Bandar Lampung, Bandung, Bogor, Cianjur, Cicurug, Cimahi, Cirebon, Indramayu, Jakarta, Jatibarang, Metro, Rengas Dengklok, Serang, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Saat ini BPK Penabur mempunyai 164 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 52.000. Dengan jumlah guru dan karyawan sekitar 5.400 orang. Jadi, 70 tahun BPK Penabur telah menjelma dari hanya ada di 6 kota waktu berdiri, yaitu tahun 19 Juli 1950, sekarang sudah di 15 kota. BPK Penabur hari ini mengajak kita semua untuk berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Berani berubah itu mempunyai arti kemauan untuk terus belajar hal baru, termasuk saat ini kita belajar secara daring atau online. Belajar jarak jauh tidak boleh membuat semangat para guru maupun siswa menjadi lemah. Tapi sebaliknya, harus beradaptasi kebiasaan baru ini, termasuk juga saat ini kebiasaan baru untuk menjaga kesehatan diri sendiri, sering cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker setiap kali kita berada di luar rumah. Berani berubah akan membawa kita pada pengetahuan dan pengalaman baru untuk menjadi manusia yang lebih baik. Lebih peduli pada sesama dan mendorong kita pada keinginan untuk mau berbagi pada orang lain. Berani berubah itu bukan sekedar slogan atau retorika. Oleh karena itu, saya mengajak semua kita mewujudkan BPK Penabur yang berani berubah, menjadi semakin peduli dan berbagi dengan tekad kuat untuk menjadi generasi pembelajar agar menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan Indonesia tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-70 BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati. Salam Yayasan BPK Penabur, Adri Laswadi, Ketua Umum. Sebagai simbol keberanian untuk berubah di tengah ilalang, tanda syukur dan komitmen untuk saling peduli dan berbagi satu dengan yang lain, maka saat ini akan dilaksanakan peniupan lilin ulang tahun oleh Kepala Sekolah SMPK Penabur Bintaro Jaya, Bapak Yunianto, beserta perwakilan Bapak Ibu Guru SMPK Penabur Bintaro Jaya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemotongan kue. Oke, pemotongan kue diserahkan secara simbolis kepada perwakilan karyawan oleh Pak Maviono. Ibadah perayaan hari ulang tahun BPK Penabur sudah selesai. Kita bersama-sama berdoa supaya penabur semakin jaya dan semakin mengembangkan sayap dimanapun mereka berada. Jayalah BPK Penabur, Tuhan memberkati.